Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, boleh disiapkan dulu. Silakan Eri bisa disiapkan seperti biasa kalau kita di kelas. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, terima kasih kalian sudah bergabung di Meet pagi hari ini. Suara dulu terdengar jelas apa belum ya? Jelas. Oke. Terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar secara sinkron. Sinkron itu langsung ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa tatap muka secara daring. Virtual seperti ini melalui Google Meet. Terima kasih untuk kalian sudah bergabung sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, kita langsung mulai untuk materi hari ini. Nurul mau membagikan screen. Bentar. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, tapi saya dulu nggak melihat kalian di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Sebelum mulai, kita akan mempelajari bab 1. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Minggu lalu kalian sudah Ibu kasih kuis pemanasan. Namun ada baru 15 anak yang isi. Ya, jadi untuk yang belum mengisi di pertemuan satu kemarin ada 3 kuis, ada 3 pertanyaan itu silakan diisi juga karena itu merupakan absensi ya, sekaligus absensi dan tugas. Nanti bisa dicek lagi di topik Google Classroom-nya. Ada pertemuan satunya itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kepala silinder dan pertemuan keduanya ini adalah Google Meet ini. Nah, jadi yang belum mengikuti di pertemuan 1, silakan nanti disusul sebelum, karena kita ini lebih tertib ya pelajaran daring tahun ini, jadi untuk absensinya juga mulai 8:30 sampai 10:30 langsung ditutup ya, langsung direkap oleh gurunya. Jadi untuk kalian yang biasanya absennya, pelajarannya sekarang absennya besok atau bahkan pelajarannya hari ini absennya minggu depannya, nah itu tidak akan terisi, artinya tidak akan terekap. Gitu ya. Baik, bab 1 adalah tentang perbaikan kepala silinder. Untuk kompetensi dasar yang kita capai, target kita adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, kemudian memperbaiki mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Oke, Bro, mau tanya dulu. Menurut kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Menurutnya loh, bukan PowerPoint-nya. Ya, menurut kelihatan. Oke, berarti kalian bisa sambil mendengar penjelasannya, melihat penjelasannya. Nah, untuk peta konsepnya, apa saja sih yang harus kita pelajari di bab ini? Bab ini kan membahas tentang perbaikan kepala silinder. Nah, perbaikan kepala silinder itu dibagi menjadi 2. Diagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder. Nah, setelah didiagnosis, kita akan melakukan perbaikan juga. Ya, diagnosis dan perbaikan kerusakan mekanisme kepala silinder. Nah, sedangkan pada diagnosis ini masih dibagi lagi, ya. Kita mendiagnosis. Sebelum mendiagnosis, kita harus mengetahui dulu fungsi kepala silinder, model kepala silinder, komponen kepala silinder, kemudian penyebab kerusakan kepala silinder. Kemudian pada perbaikannya, banyak yang kita bahas, mulai dari kepala silinder, pegas katup,
saluran intake dan exhaust, pengantar katup, rocker arm, batang pendorong katup, dudukan katup, valve lifter, dan katup itu sendiri. Kalian bisa sambil lihat ya. Kemudian next, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, ada pertanyaan tentang kepala silinder itu apa. Banyak yang menjawab betul, ya. Dari 15 anak yang sudah mengirimkan tugas pertanyaan itu, hampir semua betul, ya. Kepala silinder adalah sebuah blok komponen yang terletak di atas blok silinder sebagai tolakan ruang bakar dan sebagai tempat berlangsungnya kerja beberapa sistem seperti sistem mekanisme katup. Sudah pernah melihat ya kepala silinder ya? Sudah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat proses pembakaran. Ya, kita mengulang lagi di kelas 1, 2, apalagi kalian juga sudah selesai PKL, Prakrin ya, sudah pasti semua melihat, pernah menemui kepala silinder lah. Nah, kepala silinder ini memiliki tugas yang sangat berat, sehingga sangat rentan dan sering mengalami kerusakan atau masalah. Pernah nggak kalian pada saat PKL itu memperbaiki kepala silinder? Pernah, Bu. Apa aja itu? Entah itu katupnya ya, kemudian ada keretakan, mungkin keretakan pada kepala silinder. Nah, itu karena memang kepala silinder ini tugasnya berat. Ya. Nah, ini kalau kepala silinder tanpa atas, yang ini tadi, kalau dibalik seperti ini. Pernah melihat ya? Pernah. Ya, ini bagian-bagiannya. Intake valve itu masuk, intake itu masuk, exhaust itu keluar. Kemudian di sini ada lubang-lubang, namanya water jacket. Ada lubang busi, kemudian ada lubang water jacket dan lubang saluran oli untuk kembali ke oil pan. Di sini ada combustion chamber namanya, atau kita sebut sebagai apa? Ruang klep ya, Bu. Ruang bakar. Oke. Jadi disinilah terjadinya pembakaran di dalam mesin. Ya, ada busi di sini, kemudian ada katup masuk, ada katup buang. Nah, di sini terjadi pembakaran di dalam silinder, ya, ketika ada percikan bunga api dari busi di akhir langkah kompresi. Kemudian ada beberapa model kepala silinder. Ya, kemarin juga sudah saya berikan pertanyaan itu, apa saja model-model lalu jenis-jenis kepala silinder ya. Ada yang menjawab betul, tapi ada banyak juga yang menjawab kurang tepat. Ya. Jadi banyak yang menjawab ada model ini apa? Setengah lingkaran. Nah, itu bukan itu yang dimaksud, tapi model kepala silinder yang dimaksudkan adalah berdasarkan komponen yang terdapat di kepala silinder, ini kepala silinder ya. Dan mekanisme penggerak katupnya dibagi menjadi dua, OHV dan OHC. OHV itu adalah singkatan dari overhead valve. Nah, ini OHC ini, overhead camshaft ini masih dibagi menjadi dua lagi berdasarkan jumlah camshaftnya. Ada yang namanya single overhead camshaft, ini yang gambar guru tunjuk, single karena camshaftnya hanya satu. Yang di sebelahnya namanya double overhead camshaft, camshaftnya ada dua. Sudah pernah membongkar melihat yang double overhead camshaft? Double noken as, Bu. Double noken as. Biasanya ini adalah mobil-mobil yang mempunyai katup 16 valve gitu. Ada emblemnya gitu di mobil. 16 valve gitu ya, Bu? 16 valve, 16 V gitu.
satu silinder ya, satu silinder dilayani oleh 4 katup ya, 2 katup in, 2 katup sekaligus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Coba masih pada on enggak kameranya tuh, udah ditutup semua itu. On, Bu. On, Bu, on. Ada On. ayam tadi Bu. Tak silent. Oke, berarti dari slide terakhir tadi, jenis kepala silinder ada berapa? Ada 2. 2. Ada 2 ya. OH. OHC dan OHV. Oke, betul. OHC kepanjangannya apa, Eri? Overhead. P-nya? Valve. Itu. OHC? OHC apa dia? Apa? Overhead? Camshaft. Camshaft. Lagi. Boleh dicatat, atau nanti materinya akan Ibu Nurul share juga di Google Classroom. Ya, jadi kalian bisa share juga. Jangan lupa yang sudah ada di sini nanti isi link absensinya ya. Ya. Nah, ada OHV. ada OHC. OHC itu yang katupnya di atas. OHC itu yang camshaftnya di atas. OHC dibagi menjadi 2 lagi, single dan double. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang komponen-komponennya. Komponen dari kepala silinder ini tidak usah terlalu mendetail. Saya rasa kalian juga pasti sudah pernah menemuinya ya. Sebagian besar paling ya sudah. Yang pertama adalah poros knock atau camshaft atau biasa kita sebut dengan noken as. Ya, seperti ini, strukturnya seperti ini ya, ada camshaft shear, intake cam, exhaust cam, injector cam. Nah, jadi ini ada nokennya masing-masing, ada fungsinya untuk menekan katup masuk, ada yang untuk menekan katup buang, ada yang untuk menekan injektor bagi mobil-mobil yang sudah menggunakan injektor. Paham ya? Paham. Ya. Fungsinya adalah untuk menekan valve lifter pada katup supaya bisa terbuka. Cam dibuat dalam sudut tertentu sehingga ketika camshaft berputar, cam bisa menekan katup dengan timing yang sesuai, timing waktu. Jadi dia berputar, noken ini berputar sesuai dengan sudutnya, sesuai dengan nok-nokannya, ya. Kan beda itu ya, nok-nokan antara intake, exhaust, sama injektor. Nah, ini ketika berputar, dia sudah disesuaikan dengan sudutnya. Next, yang kedua adalah katup. Ya. Sudah pernah membongkar? Sudah. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata katup ini punya sudut tertentu. Ya, sudutnya 44,5 derajat atau 45,5 ya sudutnya ini. Nah, jadi untuk celah masuknya campuran gas, celah masuknya campuran gas dan udara ini ada sudut tertentu ya. Ketika dia ditekan turun ke bawah, campurannya masuk melalui celah-celah di sekitarnya. Ya, saya rasa kalian sudah paham tentang cara kerja katup ini. Disebut sebagai pintu antara ruang bakar dan udara luar, atau tempat keluar masuknya material pembakaran. Gas katup atau valve spring. Coba, Eri dibaca. Halo, Eri. Valve
Spring berfungsi untuk menahan posisi katup agar bisa menutup dengan rapat. Selain itu, valve spring digunakan sebagai pengembali posisi katup setelah tertekan oleh cam. Iya. Jadi ini pegas katupnya, kemudian ini kelengkapannya yang dipasangkan di bawah dan atasnya, ya. Fungsinya untuk mengembalikan gas katup setelah tertekan posisi semula. Next, sekarang adalah valve lifter, ya, atau tapet bahasa bengkelnya. Sudah pernah mendengar ya? Ini yang melindungi batang katup dari gesekan camshaft, ya, dari gesekan noken asnya, ya. Valve lifter juga sebagai shim untuk mengatur celah antara katup dan camshaft. Ya, jadi untuk yang penyetelan katup itu disetelnya di sini, di bawah valve lifter, di atas valve lifternya. Ya. Sudah pernah menyetel celah katup belum? Sudah. Masih ingat caranya? Nyetelin ya. Iya, nyetel celah katup. Pakai apa itu namanya? Fuller. Filler tip, ya. Fuller biasanya kalau di bengkel tuh ya nyebutnya ASAE. Namanya adalah filler tip, ya. Jadi disetel celahnya, ya Erin. Sudah pernah Erin? Sudah, Bu. Oke, saya rasa Andreas, kalau Andreas sudah pernah belum? Udah, Bu. Berarti next lanjut ya. Ya. Oke, setelah komponen selanjutnya adalah busi. Kalau ini sudah pasti sudah pernah tahu semua. Ya, sebagai pemercik bunga api di dalam ruang bakar. Komponen-komponennya kalian bisa lihat di sini ya. Ada nomor 1, mode terminal busi. 2, ulir terminal busi. 3, barrier. 4, isolasi atau isolatornya. Nomor 5 adalah tube penghantar khusus. Nomor 6, batang terminal. Nomor 7 adalah bodinya. 8, gasket. 9, isolator. 10, elektroda tengah. 11 adalah masanya. Ya, letaknya di tengah-tengah sini. Ada yang di tengah, ada yang di samping ya. Pokoknya terhubung langsung dengan ruang bakar. Ya, ini ruang bakarnya yang warna merah. Terlihat nggak? Terlihat. Ya. Ruang bakar, nah, karena dia fungsinya untuk memercikan bunga api ketika udara ini masuk, campuran bahan bakar. Nah, ini injektornya nih. Ya, terlihat di sini pojok nih. Ya. Injektor menyemprotkan bahan bakar. Terus di sini diikuti aliran udara. Di sini ada turbulensi. Kemudian di sini camshaft-nya menekan katup, ya, sehingga ini katupnya turun ke bawah, tidak? Ya. Campurannya masuk ke dalam ruang bakar, karena ada hisapan juga dari piston ini ke bawah, kemudian ada tekanan kompresi. Nah, di akhir langkah kompresi ini, busi memercikan bunga api keluar, ya, terjadi proses pembakaran. Nah, setelah itu berlanjut ada langkah usaha dan langkah buang, gitu ya. Saya rasa masih sangat nempel banget di kepala kalian pasti. Kemudian komponen selanjutnya adalah intake manifold. Andreas, dibaca. Intake manifold merupakan sebuah komponen yang menjadi tempat mengalirnya udara dari sistem induksi udara atau campuran udara dan bahan bakar pada mesin bensin konvensional menuju ruang bakar pada setiap silindernya. Oke. Paham yang kamu baca tadi, Andreas? Paham, Bu? Ya, jadi manifold ini, kalau mesin-mesin sekarang itu kan yang GDI
ya, gasoline injection atau yang mesin diesel, yang masuk ke ruang bakar hanya udara, ya enggak? Ya. Tapi kalau yang mesin-mesin konvensional seperti yang dibaca Andreas tadi, mesin bensin konvensional, udara dan bahan bakarnya dicampur dulu di karburator, ya, baru dia mengalir melalui ke masing-masing intake manifold ini menuju ke silindernya. Sudah dicampur dulu di karburator. Jadi yang mengalir di sini berupa campuran, gitu, yaitu untuk mesin konvensional, bensin konvensional. Kalau diesel yang mengalir ke sini ya hanya udara, gitu, karena bahan bakarnya disemprotkan langsung ke ruang bakar. Seperti tadi contoh sebelumnya, ini ya injektornya di sini, langsung di sini. Yang masuk hanya udara saja. Ini untuk mengingat-ingat lagi ya, supaya kalian kan udah lama nih, PKL nggak pelajaran, ya kan? Terus tahu-tahu udah kelas 3. Senang nggak? Senang banget. Senang sekali, Bu. Gas manifold berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran pada tiap-tiap silinder ke pipa buang. Dan selanjutnya ke katalik converter, lalu ke mufter atau knalpot. Sisa pembakaran ya, bukan hasil. Sebelum kita menuju ke gongnya, nah, menuju ke inti permasalahannya. Siapa ini yang mau membaca? Jawab tes ketelitian, bisakah kalian baca warna dari kata-kata tersebut? Semoga bisa. Coba dibaca warnanya. Yuk, cepat. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam, kuning, biru, ungu, merah, ungu, coklat, salah, hijau, kuning, hijau, coklat. Oke, Dian ya ini ya. Ya, Ada yang mau gantian? Bagus, Dian, berarti Dian masih sangat teliti ini. Coba Erik. Siapa ini yang belum? Siapa? Ayo, tak tunjuk. Cornelius. Ayo, Cornelius. Cek. Dibaca tuh tulisannya apa nebak warna, Bu? Oh, berarti tadi tidak perhatikan. Dion. Oh, nebak warna ya, Bu? Iya, baca warnanya. Oh ya. Biru, hijau, kuning, ungu, merah, hitam. Kurang cepat. Warna apa ya, Bu? Oranye ya, Bu? Buta warna. Iya, iya, iya. Oranye, biru, ungu lagi, merah, terus pink, hijau, kuning, hijau, coklat. Oke, berarti Bin nggak ngantuk, kalian masih teliti ya. Nah, Ya. kita menuju ke Gong. permasalahan. Nah, judulnya tadi kan perbaikan ya, perbaikan kepala silinder. Nah, kita harus setelah kita harus diagnosis dulu nih kerusakan yang sangat sering terjadi pada mekanisme kepala silinder itu apa aja nih? Bu Nur sudah 4. Nah, nanti kalian ada tugas sendiri, kalian cari selain 4 ini permasalahan pada kepala silinder. Oke, yang pertama katup bocor. Kira-kira permasalahannya apa penyebabnya? Yuk kita diskusi nih. Katup bocor. Anu, Ya, karena bocor, Bu. Iya, kenapa kok bisa bocor? Kan misalnya mobil baru, mesin baru, kondisinya kan masih fit, ya kan? ya, Lah kok lama-kelamaan bisa bocor katupe, gitu. bos. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Penyebabnya. kecelakaan. Kecelakaan fatal, Bu. Ya, yang lain ya. Klepe ngobos, biasanya ngopori. Klepe ngobos biasanya ngopori. Terlalu racing mungkin, Bu.
Iya. Penting. Berarti terlalu ini ya, tekanan kompresinya terlalu tinggi ya. Iya, Bu. Ya. Ya, jadi kepala silinder itu kalau lama-kelamaan digunakan, kemudian kok kebetulan sing duwe mobil itu juga nggak open, jarang servis, ya, gas terus tanpa ada perbaikan, servis, lama-kelamaan katup ini pegasnya juga akan berkurang kekuatannya, ya enggak? Terlalu Ya. rating Ya. itu tadi misalnya. Kekuatan pada kepala silinder, tekanan kompresinya kan gede banget. Ya. Ya. Lama-kelamaan juga akan terjadi pengurangan kekuatan. Nah, ini yang dapat menyebabkan katupnya bocor. Oh. Yang kedua sekarang, kepala silinder memuai. Kenapa nih bisa memuai? Kekurangan oli, Bu. Bisa nggak, Bu? Kurang oli, berarti kurang pendingin ya. Pendinginannya Ya. kurang ya. Oke, bisa masuk itu. Bagus, jawaban yang bagus. Terus ada lagi? Memuai. Anu, Bu, mesinnya panas kita itu. Ya, iya, mesin panas sih mergo Terlalu oli panas. ngono iki. Iya, terlalu panas sehingga terjadi pemuaian dan sekaligus di situ pendinginannya kurang bagus ya. Oke, sekarang yang ketiga, perpaknya rusak lagi. Kenapa ya? Kok bisa rusak? Panas, Bu. Panas dari mesinnya, Bu. Gimana? Panas dari mesinnya. Panas dari mesin, tekanan dari mesin. Ada lagi enggak? Sudah lama dipakai. Sudah lama dipakai, tidak diganti-ganti. Ada Ya. lagi? Pemasangannya mungkin di awal tadi salah ya. Salah. Lemnya mungkin tidak rapet. Oke, yang keempat sekarang kepala silinder retak. Wah, kok bisa ya sampai retak ya? Padahal dia kan kuat sekali bahannya. Campuran aluminium dan baja. Nah, ada yang aluminium, ada yang baja. Sampai bisa retak. Kenapa ini? Umur web atau apanya gitu, Bu. Panas Gimana? ya, Mas. Thailand. Kompresi terlalu Web tinggi juga biasanya bisa. kekencangan, Bu. Setelan klep atau katupnya kurang tepat. Bisa jadi Iya. karena umur, bisa. Terus karena efek tadi pemuaian juga bisa ya. Terus kemudian ada kompresi ya. Karena dia kan kerjanya sangat berat sekali. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Kepala silinder ini sebagai tolakan nih, tolakan kerjanya piston. Jantungnya di situ. Selama mesin berjalan, selama mesin berputar, bekerja, kepala silinder inilah yang menahan dari kompresi yang tinggi. Gitu ya. Tadi kalian sudah menyebutkan penyebab-penyebabnya, sudah sangat bagus sekali. Nah, next, sekarang kita akan melihat video YouTube. Ini adalah video tentang pemeriksaan kerusakan pada kepala silinder. Ini nanti bisa kalian lihat secara asinkron ya. Kalau ini kan namanya sinkron langsung. Nah, kalau asinkron itu kalian bisa setelah nanti pertemuan sinkron ini berakhir, kalian bisa buka YouTube-nya. Nanti link ini akan Bun taruh di Google Classroom. Ya. Ya, Bu. Kalian bisa buka. Di sini pengukuran ini adalah yang akan kalian gunakan pada saat UKK nanti. Ya. UKK, ujian kompetensi kejuruan di akhir nanti kamu bisa lihat, kamu bisa catat tahapan-tahapannya apa saja. Di situ sudah sangat lengkap. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, di sini ada nama alatnya, kemudian mulai dari cara pengukurannya dan apa saja yang diukur itu sudah lumayan lengkap ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, amati, teliti, catat. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya selain pemeriksaan pada kepala silinder, kita juga
ini bagian kepala silinder kita periksa juga. Kita benar-benar fokus karena outputnya nanti adalah UKK, yang kita fokuskan yang dua ini, ya, pengukuran ini. Nah, pengukuran pegas katup. Di sini cara pertama mengukur kemiringannya, ya, kemiringan pegas katup. Pegas katup tadi fungsinya untuk apa ya? Untuk mendorong klep. Dorong klep dan mengembalikan ke posisi semula ya, setelah menerima tekanan. Nah, di sini dia lama-lama kalau terdorong, ada dia tertekan, kemudian balik lagi, tertekan lagi, balik lagi, selama mesin itu digunakan, mesin itu bekerja. Berapa kali tuh? Mesin menyala 1 menit saja, dia sudah menekan berapa kali nih, ya enggak? Nah, Iya, lama-kelamaan pegas katup ini juga akan mengalami penurunan tegangan. Nah, kalau pegas itu lama-kelamaan digunakan itu semakin panjang apa semakin pendek? Semakin pendek. Nah, coba dilogika lagi. Pegas semakin lama digunakan, dia semakin pendek. Iya. Apa semakin panjang? Panjang. Semakin Molor. panjang. Molor, ya betul. Nah, Nggak pendek. molor dan miring, ya. Nah, kemoloran dan kemiringan ini bisa kita cek. Kalau kemiringannya masih pada spesifikasi, berarti masih aman, masih bisa digunakan. Kemiringan untuk mesin seri K maksimalnya adalah 1,8 mm. Kalau di atas ini, berarti sudah tidak layak digunakan. Ya. Nah, ini setelah kemiringan ini kita pasang siku, terus ini diletakkan di permukaan yang rata, kita taruh pegasnya di sini, kita cek, kita intip nih, ada kemiringan, kita gunakan filler gauge untuk ngecek berapa celah ini. Kalau celahnya di atas 1,8, berarti sudah tidak layak digunakan. Gitu ya. Halo. Ya, Bu. Ya, ya. Ini jelas. Nah, Jelas apa belas? Jelas ya, Bu. Belas. Nah, sekarang karena tadi sudah molor. Molor ya. Wah. Molor itu Bahaya. bertambahnya panjang. Nah, kalau ini panjangnya kok tidak sesuai spesifikasi, batas maksimalnya sudah melebihi 46,5 mm untuk mesin seri K. Kalau sudah di atas 46,5 mm berarti ganti. Ya. Sudah tidak layak. Kalau masih 45,9 gimana? Bisa. Layak. 45,9 layak nggak? Layak. Layak. Oke, masih bisa digunakan. Ya. Kemudian ini namanya adalah, kalau kalian pernah melihatnya mungkin pas kemarin di tempat PKL. Belum pernah ya, Bu. Nah, ini namanya adalah valve spring tester. Jadi Valve spring tester. Tester Untuk- gas katup untuk di sini katupnya diletakkan, kemudian ungkitannya ini kita tekan ke bawah, ya. Ya. Kita tekan ke bawah. Kalau di sini jarumnya menunjukkan batas spesifikasi, berarti masih aman. Jadi untuk alat ukur kalian juga jangan dilupakan, ini sangat penting sekali, ya. Kalian atur nanti mau seperti apa, yang pasti Burul mengharapkan di kelas ini ada 4 atau 5 kelompok gitu. A6. Mau 5 orang boleh, 6 orang boleh, atau jadi setiap kelompok nanti ada perwakilan dari kalian yang ikut meet ini.
kalian ajak diskusi, bisa kalian bikin grup, dan ini nanti kelompoknya akan selalu ini, ya, tidak usah diganti-ganti lagi. Kalau nanti kemudian ada pembagian kelompok lagi di materi-materi selanjutnya, ya itu aja kelompoknya, biar nggak bingung. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Nah, Bu. silahkan kalian bikin grup WA dari 6 orang ini atau 5 orang ini. Terus kalian ajak diskusi tentang kerusakan yang sering terjadi pada kepala silinder selain yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Selain 4 itu. Ya, nanti banyak lagi. Kamu diskusikan, kemudian kamu tulis di buku, foto, terus kirim ke classroom-nya tadi. Ya. Itu fotonya satu orang satu apa? Satu kelompok satu, Bu. Lebih baik satu orang satu. Jadi di classroom itu terbacanya adalah setiap siswa, per siswa. Ya. Walaupun nanti tiap kelompoknya jawabannya, tiap anak dalam satu kelompok jawabannya sama, fotonya Yogwi nggak apa-apa. Karena kalian kan di kelompok, ya kan? Nah, di buku tulis itu, kalian jangan lupa tuliskan nama-nama kelompoknya. Iya, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah. Ya, Bu. Kalau tidak, semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan terus. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bu cukupkan. Jangan lupa nanti ke link YouTube yang akan Ibu share nanti. Lampirkan ke Google Classroom-nya. Saya rasa sudah cukup jelas yang Ibu sampaikan hari ini cukup. Terima kasih. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga insya Allah akan selalu meet ya, supaya lebih jelas penyampaiannya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.